Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai situasi dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Times Tabloid. Ini ada seorang peneliti teknologi yang menyatakan bahwa XRP dan XLM itu adalah aset institusional, dan dia mengemukakan alasannya, dan kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga dari XRP maupun XLM, teman-teman. Namun untuk hari ini kita akan lebih berfokus kepada perkembangan dari XLM. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan ini bahwa seorang peneliti teknologi yang memiliki nama samaran SMKE ini baru-baru ini menghebohkan komunitas cryptocurrency dengan cuitan yang menyoroti slide dari presentasi BNP Paribas yang mengklasifikasikan Ripple dan Stellar sebagai protokol terbuka untuk institusi, teman-teman. Jadi klasifikasi ini menghidupkan kembali debat tentang audiens target untuk jaringan blockchain ini dan cryptocurrency terkait, yaitu XRP dan XLM, teman-teman. Jadi meskipun analis ini menyarankan bahwa investor retail beruntung dapat membeli atau mengakses XRP dan XLM, namun analisis yang lebih mendalam menunjukkan gambaran yang lebih luas, teman-teman. Jadi Ripple dan Stellar ini dirancang untuk mengatasi ketidakefisienan dalam sistem keuangan global, terutama dalam hal pembayaran lintas negara. Metode tradisional bisa sangat lambat, mahal, dan kurang transparan. Ripple dan Stellar menawarkan kecepatan transaksi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan penyelesaian real-time melalui teknologi buku besar terdistribusi atau blockchain, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa untuk Ripple, kita akan melihat fokus dari Ripple, teman-teman. Jadi Ripple memiliki fokus yang jelas dalam berkolaborasi dengan institusi keuangan. Mereka menawarkan rangkaian produk termasuk RippleNet, jaringan global yang menghubungkan bank dan penyedia pembayaran. Jadi RippleNet ini memanfaatkan XRP, token asli dari jaringan Ripple, untuk memfasilitasi pembayaran internasional yang lebih cepat dan lebih hemat biaya. Ripple Lab sebagai perusahaan di balik XRP secara aktif menargetkan institusi keuangan dan bekerja sama dengan mereka untuk mengintegrasikan RippleNet ke dalam infrastruktur yang sudah ada, teman-teman. Kemudian di sisi lain kita akan membahas tentang Stellar, teman-teman. Jadi kita melihat bahwa untuk Stellar ini memiliki jangkauan yang lebih luas, sementara Stellar juga menjalin kemitraan dengan institusi keuangan seperti MoneyGram. Pendekatannya lebih bersifat open source. Jadi Stellar Development Foundation, organisasi nirlaba, mengelola jaringan ini. Kemudian Stellar Lumen atau XLM itu adalah token asli yang digunakan untuk transaksi di atas jaringan Stellar, teman-teman. Jadi berbeda dengan Ripple, Stellar tidak terbatas pada institusi keuangan, jadi individu maupun dunia bisnis dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan, termasuk pembayaran lintas negara, micropayment, dan penerbitan aset. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa analis ini menyoroti bahwa investor retail itu beruntung dapat mengakses XRP dan XLM, meskipun hal tersebut masih bisa diperdebatkan, teman-teman.
Ini bisa mengisyaratkan bahwa token-token ini tidak pernah dimaksudkan untuk investor retail, tetapi hanya untuk institusi keuangan. Baik XRP maupun XLM terdaftar di bursa cryptocurrency utama, memungkinkan siapa saja untuk membeli, menjual, dan memperdagangkannya. Namun, proposisi nilai jangka panjang bagi investor retail bergantung pada adopsi di masa depan dari protokol-protokol ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa cuitan tersebut menyederhanakan potensi kasus penggunaan untuk Ripple dan Stellar, meskipun kedua jaringan menawarkan solusi untuk institusi, mereka juga memiliki janji untuk aplikasi yang lebih luas, teman-teman. Misalnya, fokus Stellar pada inklusi keuangan itu dapat memberikan manfaat bagi populasi yang tidak memiliki akses perbankan dengan memungkinkan layanan remiten yang lebih cepat dan lebih murah, teman-teman. Jadi setelah kita melihat tulisan ini, teman-teman, kita akan melihat apa pergerakan dari XLM, teman-teman, hari ini. Karena kalau kita lihat XLM ini hampir sama juga dengan Ripple, berfokus pada institusi, teman-teman. Tapi karena di channel ini kita jarang membahas XLM, kita akan sempatkan pada hari ini. Ini di luar dugaan, XLM hari ini juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan, teman-teman. Di angka 10,94% dalam 24 jam terakhir. Jadi hari ini Stellar atau XLM ini diperdagangkan di angka 0,1 US dollar per satu koin XLM, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya ini mengalami kenaikan sebesar 10,95% di angka 2,9 miliar US dollar. Untuk market kapital dari Stellar menempati peringkat 29 di CoinMarketCap. Sementara untuk volume 24 jamnya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan di angka 118%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Stellar di angka 119 juta US dollar, teman-teman. Nah, pertanyaannya, dengan berbagai fungsi dan fitur yang dimiliki oleh XLM, pada hari ini layakkah kita melakukan pembelian terhadap XLM? Seperti biasa, saya hanya menggunakan dua indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200, teman-teman. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian maupun penjualan terhadap token Stellar, silakan teman-teman lakukan lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Karena kita di channel ini kita hanya saling sharing tentang dunia kripto, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame D1 itu pada tanggal 7 Mei 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, sehingga trennya secara garis besar kita lihat masih merupakan tren penurunan, teman-teman. Walaupun ini kita lihat ada pump, pergerakan harga mengalami lonjakan, namun saya tidak akan masuk untuk melakukan pembelian Stellar, teman-teman. Nah, menurut pendapat saya pribadi, saat yang tepat untuk melakukan pembelian Stellar itu adalah pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, atau pada saat terjadi golden cross. Pada saat itulah adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Stellar. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat terutama bagi para XLM Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.